Halo guys, kembali lagi di channel Toys Karta, yaitu tempat kalian untuk para pecinta dan penikmat pop culture, khususnya action figure Indonesia. Dan kali ini kita mau lanjutin lagi lini Pokemon Skyward ya, karena memang udah cukup banyak yang udah rilis sebelum-sebelumnya kan ya. Dan kali ini yang kita bawa adalah set yang cukup ikonik di era-era Pokemon Red, Fire Red gitu kan, atau Red, Green, Blue. Ini dia setnya. Ini adalah Pokemon Skyward Silph Company set ya. Jadi bisa kita lihatin di sini ada gedungnya Silph Company yang gayanya retro banget ya, kayak di game jadulnya. Dan kotaknya nggak lebar tapi tebel, cukup tebel dan berat gitu ya. Karena isinya ada Lapras, ada Giovanni. Saya penasaran sih segede apa nih Laprasnya yang ada di sini nih. Oke, biar nggak lama-lama langsung aja kita simak videonya. Let's go. Oke, ini dia box artnya Pokemon Skyward Silph Company set ya. Jadi bisa dilihat nih, boxnya nih nggak gede ya, cuma kotak gini aja tapi cukup padat ya. Lihat tebel ke bawah ya. Jadi dia bukan memanjang tapi lebih tepatnya tebel dan cukup berat. Dan ini bagian atasnya nih, ini nih gambarnya Silph Company ya. Tapi di game Pokemon yang Red sepertinya. Jadi gambar gedung ini masih dikasihnya yang retro, yang hitam putih. Lucu juga ya bagian atasnya. Terus di bagian bawahnya ini ada tulisannya ya, Silph Company Set. Terus ada line up-nya. Di sini ada Sakaki dalam bahasa Jepangnya nih, atau kita kenalnya Giovanni ya, bosnya tim Rocket. Terus di sini juga line up Pokemon ini adalah Pokemon yang berhubungan dengan kejadian yang ada di Silph Company ya. Jadi di bagian story-nya gamenya tuh kan ada kejadian ya, karena tim Rocketnya nih nyerang Silph Company. Dan di sini kehadiran Nidoqueen di sini adalah memang ini salah satu Pokemon otentiknya Giovanni ya, selain Nidoking dan Rhyhorn. Terus juga ada Lapras sama Porygon. Lapras dan Porygon di sini adalah dua Pokemon yang bisa kalian dapetin dari NPC yang ada di Silph Company. Terus di bagian sampingnya lagi nih ada tingginya ya, kelihatan ya, ada tingginya. Tulisannya nih Giovanni-nya 8,7 cm ya. Ini pakai milimeter sih. Terus Nidoqueen-nya ini 6,5 cm, paling tinggi Lapras 12,5 cm, sama Porygon paling kecil 4 cm. Dan karena memang Pokemon Skyward ini nggak pernah ngasih instruksi ya di dalamnya ya. Jadi di bagian sini liatin Laprasnya ini kakinya kepecah ya. Jadi cuma Laprasnya kayaknya nih yang bongkar pasang, yang lainnya nih enggak. Ini cuma ada tulisan, dan di bagian sini ada kelihatan line up dari Pokemon Kanto yang udah rilis apa aja gitu ya. Di bawahnya nggak ada apa-apa. Oke, sekarang kita buka saja. Ini ada 3 segel ya. Kita buka selotipnya aja nih. Shred. Kedua. Ketiga. Ini model boxnya. Nah, ini dibuka dari atas ya. Oh, ternyata dia bukan box ya. Tapi tuh bisa lihat ya. Di sini langsung ada si Giovanni-nya di dalam plastik. Terus sama stand-nya. Terus di sini ada Porygon diplastikin juga. Di dalamnya ada bubble wrap-nya. Beda-beda ya. Terus di sini ada permen. Habis itu, nah di dalamnya ini nih ternyata yang bikin tebel nih kelihatan ya. Yang bikin tebel ini adalah Lapras. Kita tarik ini dulu deh. Kita tarik Nidoqueen-nya nih, Nidoqueen di plastik ya. Dia di bubble wrap juga dalamnya. Dan ini Laprasnya, ini kakinya nih. Ini Laprasnya gede ternyata. Laprasnya gede banget. Sepertiga ukuran box ini ternyata isinya buat Lapras doang. Oke. Jadi nih isinya ya, ada Laprasnya, ada kakinya di plastik, Nidoqueen, Porygon, sama Giovanni. Nah, nanti kita lihat dalamnya di reviewnya, oke? Let's go. Ini dia
Silp Company setnya ketika udah dibuka, seperti yang udah saya tadi ceritain di unboxing kan nih, ternyata si Laprasnya ini ukurannya 1/1/3 boxnya. Jadi saya juga nggak nyangka akan sebesar ini. Kayak ini scale word terbesar ya kayaknya sejauh ini. Terus pertama kita mulai dulu dari si Nidoqueen ya, dari yang paling kiri ini. Jadi Nidoqueen ini catnya doff ya, seperti scale word biasanya, dan cukup rapi banget untungnya. Dan warnanya nih biru dan krem aja sebetulnya. Sisanya kan nih dekal nih mata sama kupingnya. Dan warna biru sama kremnya ini sama banget sama Lapras, bener-bener sama banget. Apa jangan-jangan ini satu setin supaya Bandai lebih irit cat ya kayaknya. Bisa jadi kayaknya. Tapi coba kita lihat dulu tingginya. Dia nih 6,5 cm ya, bener sama kayak kata di boxnya nih, tingginya 6,5 cm. Dan saya sih punya ekspektasi sih Nidoqueen ini agak tinggi ya, ternyata kalau disebelahin sama trainer dia cukup pendek ternyata. Dan kalau di Google yang saya lihat sih memang tingginya 1,3 meter ya. Kan itu emang lebih pendek dari orang biasanya. Tapi proporsinya nggak nyangka akan sekecil ini. Terus lanjut dari yang paling kecil lainnya di set ini, yaitu Porygon. Kita cek dulu tingginya ya. 4,5 cm ya. 4 cm. Tingginya 4 cm. Bener kata di kotaknya. Dan di Porygon ini agak unik ya dibanding scale word lainnya yang udah pernah saya unboxing. Kenapa? Karena di sini feel-nya plastik banget. Memang sih yang lain pasti pakai plastik ya, tapi karena finishingnya doff gitu kan, jadi kelihatan kayak lebih solid. Nah kalau ini dia glossy, dia catnya glossy banget. Keset ya, dia beda sama yang lain nih. Dia glossy banget. Terus warnanya pink sama Tosca, dan dia tuh plastik banget. Dengerin ya, tok 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 tuh. Tapi oke, bagus. Nggak ada defect. Terus Giovanni-nya ya. Giovanni-nya ini tingginya 8,5 cm. Tinggi rata-rata trainernya scale word ya. Dan untuk catnya bagus banget, dia doff juga. Logo Team Rocket ini rapi, mukanya juga rapi. Tapi mukanya nih glossy nih ya, bukan doff nih. Anehnya nih mukanya nggak doff, semuanya doff tapi kecuali mukanya sama tangannya. Dan sebetulnya dia tanpa stand sih udah bisa berdiri ya. Jadi kalau kalian mau berdiriin tanpa stand sih it's okay. Cuma kalau mau kalian tambah standin, tinggal dipasang aja nih gini. Ya itu akan lebih aman kalau ditaruh. Terus terakhir ya, yang paling besar nih. Ini yang apa ya? Main course-nya di sini. Jadi kalian kalau mau dapetin Lapras, kalian fans Lapras gitu kan untuk ngelengkapin Pokemon si Red. Ya di sini nih, ada di sini nih. Cara masang dua tangannya ini udah kelihatan ya. Ada polanya, tinggal dimasukin aja. Di kanan, di kiri. Lihat, dan ini Laprasnya bener-bener gede. Tingginya adalah 12,5 cm. Sebetulnya 13 ya kelihatannya. Hampir 13 cm. 13 cm tingginya. Jadi agak miss ya di kotaknya ini 12,5 cm, tapi sebetulnya dia 13 cm. Sepertinya ini yang paling tinggi ya. Kayaknya kemarin NT aja cuma 11 cm. Dan ini proporsinya paling besar ya. Keren banget. Oke, selanjutnya kita akan ngebandingin scale word ini sama scale word sebelumnya. Oke guys, jadi ini dia nih. Kalau Silp Company-nya ya, dibandingin sama scale word lainnya. Di sini si Giovanni-nya terlihat cukup tinggi ya, dan proporsinya beda sama si Red yang rilisan paling awal. Karena di Red ini nih kayaknya si Bandai ini agak salah proporsi ya, sampai dia bikin versi revisinya yang ada di paketan Snorlax gitu kan. Jadi ini perbandingan tingginya nih emang pendek banget ya. Sakaki nih si Atau Giovanni tingginya cukup ideal lah, seperti trainer rilisan baru 8 cm kan, 8,5 cm.
Dan ini kalau bisa dibandingin nih, kayak si Nidoqueen-nya sama Dragonite segini tingginya. Nidoqueen ya kalau ternyata disebelahin sama Pokemon yang lebih tinggi, Nidoqueen-nya nggak terlalu kelihatan kecil ya. Ternyata masih oke-oke aja. Cuma kalau dibanding disebelahin sama trainer kok kelihatannya kecil banget gitu. Terus bisa kelihatan kan di belakang ada Mewtwo, jadi memang masih lebih tinggian Mewtwo. Dan yang paling besar di sini tentu saja Lapras ya. Yang lah ini walaupun Dragonite besar dan panjang ya, ada buntutnya nih ke belakang gini, tapi bisa kita lihat nih bentuknya, proporsinya ini tetap kalah sama Lapras yang tingginya 13 cm malah tadi pas dihitung ya. Luar biasa. Tapi kalau misalnya si Rednya nih disebelahin sama Lapras, sebenarnya cocok-cocok aja ya, karena emang Lapras kan gede. Jadi mau skalanya se-Giovanni orangnya tingginya, atau misalnya tingginya segini, kalau disebelahin si Lapras ini akan masuk ke semua trainer yang kalian punya. Ini Pikachu-nya ya, segini, dan ya yang paling kecil nih di Kanto nih adalah si Eevee. Kecil banget ya. Ini bisa naik di kepalanya Lapras. Dan Porygon-nya juga masuk sih scale-nya. Jadi scale ini termasuk yang udah cukup oke, kecuali ya saya agak ganjel di Nidoqueen aja sih. Apakah bener sekecil ini atau enggak. Oke. Jadi segini aja nih perbandingannya. Sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Oke guys, jadi itu dia unboxing dan reviewnya Pokemon Skyward Shield Company set ya. Jadi kalau menurut saya set ini oke banget sih sebetulnya ya, walaupun si Pokemon Giovanni-nya ini, otentik kayak Giovanni ini nggak muncul semua ya, cuma ada si Nidoqueen. Barangkali kalau misalnya nanti nextnya ada Nidoking gitu kan, sama Raidon sama Rhyhorn akan lebih lengkap gitu ya. Padahal kalau misalnya si Bandai mau bikin lengkap kan akan lebih bagus ya gitu, kayak Giovanni set gitu, mungkin akan lebih keren. Tapi bersyukurnya adalah di sini ada Lapras, dan ini adalah satu-satunya cara kalian untuk punya Lapras, yaitu untuk ngambil set ini. Dan kenapa ada Lapras sama Porygon? Karena di gamenya gitu ya, dua Pokemon ini bisa kalian dapatkan di NPC yang ada di Shield Company ya, pas lagi story-nya Team Rocket nyerang Shield Company gitu kan. Tapi si Laprasnya ada di Fire Red, kalau di si Porygon nih seingat saya ada di Pokemon Let's Go ya. Jadi memang beda gitu ya, nggak dua-duanya ada di satu game, tapi ada di satu cerita yang sama, karena makanya dia bisa masuk ke set ini. Terus untuk chatnya di set ini tuh bener-bener rapi ya, bener-bener bagus, memuaskan gitu ya. Cuma bedanya si Porygon ini dia dibikin kayak mainan ya, memang bener-bener kayak mainan, jadi warnanya glossy dan plastiki banget gitu ya. Beda sama Pokemon Skyward lainnya yang memang finishingnya doff gitu kan, dan terkesan lebih berat. Ini enteng banget, bener-bener kayak plastik banget. Dan apa lagi ya, udah cukup bagus sih, aman semuanya nih, chatnya nggak ada masalah. Jadi ini rekomen banget buat kalian yang terutama buat yang mau ngelengkapin timnya Red ya nih gitu ya. Ini Laprasnya ada di sini karena kan ikonik banget ya, tim Kanto tanpa Lapras tuh kayak sayur tanpa garam gitu, tapi ada di sini doang gitu. Jadi kalian harus punya Giovanni-nya juga. Oke, jadi gimana menurut kalian? Segitu aja review dan unboxingnya. Klik videonya jika kalian suka, share ke teman-teman kalian yang koleksi figur Pokemon, dan jangan lupa subscribe ke channel Toys Karta. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.